Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan mengenai merancang metode pembelajaran yang kreatif dan kontekstual dengan pendekatan mendalam dan bermakna. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN di MI atau SD, Bapak Dr. Haji Tamsikuddin MPD, dan teman-teman semuanya. Langsung saja, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Sri Mulyati, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Nur Aliyah, dan pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Naila Awalia Astri. Simak baik-baik ya. Nah, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pembelajaran PKN memiliki peran penting dalam membentuk karakter, sikap cinta tanah air, dan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada siswa sekolah dasar. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran ini masih sering menggunakan metode ceramah, sehingga siswa cenderung pasif. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan kontekstual agar siswa itu lebih aktif serta mampu mengaitkan materi dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu ada latar belakang. Dalam latar belakang ini, pendekatan pembelajaran yang masih tradisional membuat siswa itu kurang berani menyampaikan pendapat dan sulit untuk memahami makna materi secara mendalam. Nah, berdasarkan hasil observasi, di SD Kartika 6, siswa ini terlihat lebih antusias ketika guru tersebut tuh menggunakan diskusi kelompok dan media pembelajaran. Nah, hal ini tuh merupakan bahwa pembelajaran inovatif yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan. Dalam tujuan ini, makalah ini tuh bertujuan untuk mengetahui cara merancang metode pembelajaran yang kreatif dan kontekstual. Memahami strategi yang dapat digunakan agar siswa ini lebih aktif, serta menjelaskan peran guru dan mahasiswa sebagai calon guru dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan bermakna. Nah, selanjutnya yaitu metode pembelajaran kreatif dan kontekstual. Pada metode pembelajaran kreatif dan kontekstual ini menekankan pada hubungan antara materi pelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Nah, dalam pembelajaran PKN, guru itu dapat mengaitkan materi dengan aturan sekolah, lingkungan rumah, atau peristiwa sosial di masyarakat. Nah, dengan cara ini, siswa itu tidak hanya memahami teori, akan tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa strategi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, Contextual Teaching and Learning atau CTL, yaitu menghubungkan materi dengan kehidupan nyata agar siswa itu paham untuk apa sih belajar ini. Nah, yang kedua yaitu Project Based Learning atau siswa itu belajar melalui proyek. Nah, dalam hal ini melatih tanggung jawab dan juga kreativitas siswa. Yang ketiga yaitu Cooperative Learning, di mana siswa itu belajar berkelompok. Nah, ini melatih kerjasama dan juga komunikasi. Yang keempat, yaitu inquiry learning, di mana siswa itu mencari dan juga menemukan jawabannya sendiri. Ini melatih berpikir kritis. Yang kelima, yaitu role play, di mana siswa itu memerankan situasi sosial. Yang keenam, yaitu flip classroom, di mana siswa itu belajar materi di rumah, kemudian diskusi di kelas. Dan yang terakhir, yaitu teknologi kreatif, yaitu dengan menggunakan video atau media digital lainnya. Nah, ini membuat pembelajaran itu lebih menarik. Nah, dari strategi tersebut, membantu siswa itu belajar lebih aktif, kemudian bekerja sama, berpikir kritis, serta memahami nilai Pancasila melalui pengalaman langsung. Jadi, strategi-strategi yang disebutkan tadi adalah cara atau langkah konkret untuk menerapkan metode tersebut di kelas. Nah, dari hasil observasi di SD Kartika 6 menunjukkan bahwasanya metode ceramah itu masih dominan gitu, sehingga partisipasi siswa itu belum maksimal. Namun ketika guru menggunakan diskusi kelompok atau menggunakan media video atau tugas praktik sederhana, siswa itu terlihat lebih antusias gitu, berani berpendapat dan juga lebih mudah memahami materi pembelajaran. Nah, bagian hasil ini menunjukkan fakta di lapangan sebagai dasar pemilihan metode dan juga strategi. Jadi, pada saat menggunakan metode ceramah, siswa itu cenderung diam,
kurang berani bertanya, kemudian pemahamannya itu kurang mendalam gitu. Nah, ketika saat menggunakan metode aktif seperti diskusi, kemudian video, dan juga praktik, nah siswa itu lebih antusias, mulai berani berpendapat, serta lebih mudah memahami materinya. Nah, dari sini ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran tradisional dan juga inovatif. Ini jadi bukti bahwasanya metode kreatif dan juga kontekstual itu memang lebih efektif. Peran guru dan siswa. Guru berperan sebagai perancang, fasilitator, motivator, dan inovator dalam pembelajaran. Sementara itu, mahasiswa sebagai calon guru harus mempersiapkan kompetensi pedagogik, kreativitas, dan kemampuan literasi digital agar siap mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa abad ke-21. Implikasi pembelajaran. Penerapan metode kreatif dan kontekstual dapat meningkatkan motivasi belajar, pemahaman konsep, serta kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, pembelajaran PKN menjadi lebih bermakna karena siswa mampu menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan pengalaman nyata di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kesimpulannya, metode pembelajaran kreatif dan kontekstual sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKN di sekolah dasar. Dengan dukungan guru yang inovatif dan mahasiswa calon guru yang siap menghadapi tantangan pendidikan modern, pembelajaran dapat menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.